atau mikroba merupakan organisme yang sangat kecil atau jasad renik yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Mikroorganisme juga disebut organisme mikroskopis. Oleh karena itu, dalam pengamatan mikroorganisme diperlukan suatu alat, yaitu mikroskop. Yang tergolong dalam mikroorganisme sendiri, diantaranya adalah bakteri, jamur, ganggang, protozoa, dan juga virus. Mikroorganisme terdapat dalam populasi yang besar dan beragam serta hampir terdapat di mana-mana di alam ini. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, kita pasti berhubungan dengan mikroorganisme. Mikroorganisme bisa menguntungkan maupun merugikan. Hal tersebut dapat dilihat dari morfologinya. Oleh karena itu, kita akan melakukan pengamatan terhadap morfologi mikroorganisme, yaitu bakteri, jamur, protozoa, dan juga mikroalga untuk mengetahui karakteristiknya sehingga kita dapat menentukan manfaatnya. Tujuan dari model ini yaitu menentukan morfologi dari preparasegan mikroba Bacillus subtilis, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Sarcina lutea, Saccharomyces cerevisiae, dan Rhodotorula rubra. Yang kedua, menentukan preparat garing dari bakteri Bacillus subtilis, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, dan Sarcina lutea. Yang ketiga, menentukan struktur organ dari preparat jamur Aspergillus niger dan Penicillium sp. Yang terakhir, menentukan struktur organ dari preparat segar protozoa dan mikroalga pada sampel air di sekitaran kampus ITB Jatinangor. Dari tujuan tersebut, kami rumuskan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, bakteri Bacillus subtilis, Serratia marcescens, Saccharomyces cerevisiae, Rhodotorula rubra memiliki morfologi berbentuk batang, sedangkan Sarcina lutea dan Staphylococcus aureus berbentuk bulat. Yang kedua, pengamatan dengan preparat garing membutuhkan minyak imersi untuk memperjelas bakteri yang diamati dengan mikroskop. Yang ketiga, jamur Penicillium sp memiliki struktur organ antara lain conidiophore, hifa, conidium, conidiospora, dan sterigma. Sedangkan Aspergillus niger memiliki pilida, conidia, conidiospora, vascula, metula, dan hifa. Yang terakhir, protozoa memiliki struktur organ antara lain silia, sitoplasma, vakuola, analpor, mikronukleus, makronukleus, vakuola, kontraktil, dan oral groove. Sedangkan mikroalga memiliki struktur organ antara lain stigma, nukleus, nukleosis, kloroplas, badan Golgi, flagel, ribosom, mitokondria, vakuola, dan pelikel. Cara kerja 1.1. Pengamatan preparat segar dan pengaturan resolusi mikroskop. Pertama-tama dibersihkan kaca objek menggunakan alkohol dan kertas tisu. Kedua, diteteskan 2 hingga 3 tetes air destilasi ke atas kaca objek dan diambil secara aseptik sejumlah sel dari biakan murni Bacillus subtilis, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Sarcina lutea, Saccharomyces cerevisiae, dan Rhodotorula rubra ke atas kaca objek lalu dibuat apusan basah secara merata. Ditutup apusan basah dengan kaca penutup. Ditempatkan preparat di atas meja mikroskop kemudian dijepit. Kemudian diposisikan, yaitu diatur fokus kasar dan halusnya, diafragma, kondensor, dan perbesarannya. Dibuka diafragma ke bukaan cahaya normal. Kemudian diganti perbesaran dengan lensa objektif mulai dari 10 kali hingga ke 40 kali. Jangan menggunakan objektif 100 kali. Kemudian diatur kembali fokus secara perlahan dan hati-hati hingga pengamatan terlihat jelas. Kemudian dilakukan pengamatan morfologi mikroba berupa sel, warna, pergerakan, dan juga pertunasan. Cara kerja 1.2. Pengamatan preparat kering dan penggunaan minyak imersi. Pertama-tama, dibuat apusan basah pada kultur bakteri. Sama seperti pengamatan 1.1, kecuali pada Saccharomyces cerevisiae dan juga Rhodotorula rubra tidak dilakukan. Kemudian, dikeringkan apusan basah tersebut dengan cara diangin-anginkan di dekat bunsen. Lalu, diteteskan safranin atau kristal violet dan dibiarkan 1 menit sehingga reagen meresap. Dicuci dengan air keran dan dikeringkan lalu diamati di bawah mikroskop, mulai dari perbesaran 10 kali hingga 40 kali. Setelah itu digeser lensa objektif 40 kali sehingga preparat berada di antara lensa 40 kali dan 100 kali. Pada saat itu diteteskanlah 1 tetes minyak imersi pada apusan secara hati-hati, kemudian dipindahkan lensa 100 kali ke posisi preparat sehingga kaca objektif menyentuh minyak imersi. Dilakukan pengamatan dan dicatat, didokumentasikan dan dibandingkan dengan pengamatan pada apusan basah. Dibersihkanlah lensa bekas minyak imersi dengan silol atau alkohol 96%. Cara kerja 1.3. Pengamatan preparat segar jamur. Pertama-tama dibersihkan kaca objek menggunakan alkohol dan kertas tisu. Setelah itu diteteskan 1 hingga 2 tetes octaphenol cotton blue ke atas kaca objek. Setelah itu, secara aseptik diambil sebagian miselium
dan Conidia dari jamur Aspergillus niger dan Penicillium sp. Setelah itu diletakkan pada tetesan air di atas kaca objek dan dicerai-beraikan menggunakan kawat OC dan pinset. Ditutup preparat dengan kaca penutup, kemudian dilakukan pengamatan di bawah mikroskop mulai dari perbesaran terkecil hingga perbesaran terbesar. Setelah itu dicatat dan diidentifikasi bagian hifa, sterigma, conidia, dan pialit dari jamur. Cara kerja 1.4. Pengamatan preparat segar protozoa. Pertama-tama dibersihkan kaca objek menggunakan alkohol dan kertas tisu. Setelah itu diteteskan 1 hingga 2 tetes air kolam. Kemudian diteteskan 1 tetes reagen gliserol pada air kolam. Setelah itu tutup dengan kaca objek dan preparat diamati di bawah mikroskop mulai dari perbesaran terkecil hingga perbesaran terbesar. Setelah itu dicatat dan didokumentasikan hasilnya, yaitu diamati bentuk sel, silia, dan pergerakan dari protozoa. Gambaran umum mengenai pengenalan mikroba untuk mengidentifikasi suatu ciri morfologis maupun karakteristik dari mikroba yang memiliki ukuran sangat mikroskopis sehingga tak mungkin diamati dengan mata telanjang, kita membutuhkan suatu tools yang dinamakan dengan mikroskop. Menurut Saskia 2012, komponen dari mikroskop memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, lensa objektif yang berfungsi untuk membentuk bayangan nyata dan biasanya terletak dekat dengan objek. Lalu, lensa okuler yang berfungsi untuk memperbesar bayangan dan terletak di dekat mata, cermin yang berfungsi untuk menangkap cahaya dan memantulkannya pada kondensor, diafragma untuk mengatur besar kecilnya lubang yang dilalui cahaya, kondensor sebagai tempat untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya yang masuk ke lensa, lengan mikroskop yang berfungsi sebagai pegangan saat mikroskop dibawa, dan ada juga skrup pengarah kasar atau makrometer yang berusaha untuk memfokuskan objek dengan kasar dan mikrometer secara halus. Dalam praktikum pengamatan mikroba itu sendiri, kita harus mengetahui basis ilmu mengenai teknik aseptis. Teknik aseptis sendiri, menurut Dharma 2015, merupakan suatu prosedur kerja yang dilakukan untuk meminimalisir kontaminasi dari mikroorganisme dan adanya risiko infeksi. Teknik ini dilakukan di meja laboratorium dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, disiapkan alat bahan yang akan digunakan, lalu disemprotkan alkohol 70% pada kedua tangan dan meja kerja, lalu dilap meja kerja dengan tisu ataupun lap lainnya satu arah, lalu dipanaskan kawat OC pada api bunsen yang sudah direndam alkohol sampai terdapat nyala warna oranye. Nah, penggunaan teknik aseptis ini biasanya menggunakan aseptik atau disinfektan. Bedanya terletak pada objek yang akan dilakukan sterilisasi. Aseptis ini untuk menghentikan pertumbuhan mikroorganisme di permukaan luar tubuh, dan disinfektan untuk menghancurkan mikroorganisme yang berada pada permukaan objek. Lalu adanya pembuatan preparat basah dan preparat kering. Preparat basah dan preparat kering menurut Hale 2003 ya dibedakan berdasarkan beberapa hal. Untuk preparat kering sendiri merupakan preparat yang sudah dibuat dan diawetkan dengan objek uji berupa objek mati sehingga dapat digunakan berkali-kali. Sedangkan preparat basah merupakan preparat yang dibuat secara langsung tanpa pengawetan dengan objek uji berupa objek hidup dan sekali pemakaian pengamatan. Preparat kering biasanya digunakan seperti untuk mengamati morfologisnya, sehingga bisa digunakan berulang, dan preparat basah misalnya kita ingin mengetahui pergerakan mikroba. Beberapa fungsi reagen yang digunakan pada praktikum kali ini sebagai berikut. Yang pertama, Aquades berfungsi untuk melarutkan bahan-bahan dengan membilas semua jenis warna reagen yang telah diteteskan. Lalu ada lactophenol cotton blue, menurut Black 2015, berfungsi untuk mengikat kitin pada dinding sel jamur dan memberikan warna biru. Sedangkan glycerin, menurut Rahayu et al. 2016, berfungsi untuk membatasi pergerakan mikroba. Lalu ada safranin, menurut Admin Bio 2018, berfungsi untuk memberikan warna merah pada objek. Sedangkan kristal violet menurut Fitri dan Tasmin 2011 berfungsi untuk memberikan warna ungu pada objek. Dan minyak imersi menurut Black 2015 merupakan zat penghubung antara kaca objek dengan lensa agar dapat mengurangi pembelokan cahaya. Pengamatan menggunakan metode preparat basah dilakukan terhadap beberapa mikroba, yaitu Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Rhodotorula rubra, Serratia marcescens, Saccharomyces cerevisiae, dan Sarkina lutea. Untuk semua mikroba, preparat basah dibuat menggunakan reagen Aquades.
Pengamatan di bawah mikroskop dilakukan dengan lensa objektif yang memiliki perbesaran 40 kali. Mengapa tidak menggunakan yang perbesaran 100 kali? Dikarenakan preparat basah sendiri menggunakan kaca penutup di atas apusan, sehingga jika ditambahkan minyak imersi, pembelokan cahaya akan semakin besar. Teramati bahwa Staphylococcus aureus berbentuk bulat dan tersusun seperti buah anggur, sedangkan Bacillus subtilis berbentuk batang, Rhodotorula rubra berbentuk batang, Serratia marcescens berbentuk batang, Saccharomyces cerevisiae berbentuk bulat, serta Sarcina lutea berbentuk bulat yang berkelompok seperti kubus. Pengamatan menggunakan metode preparat kering dilakukan terhadap beberapa mikroba, yaitu Bacillus subtilis, Sarcina lutea, Serratia marcescens, dan Staphylococcus aureus. Pembuatan preparat kering dari semua mikroba tersebut dilakukan menggunakan reagen safranin. Pengamatan preparat kering dilakukan di bawah mikroskop dengan lensa objektif yang memiliki perbesaran 100 kali, sehingga membutuhkan minyak imersi. Menurut Harijati dan kawan-kawan, minyak imersi berfungsi untuk memaksimalkan cahaya yang masuk ke lensa objektif agar tidak ada cahaya yang terbuang sia-sia akibat pembelokan. Teramati bahwa bentuk dari Sarcina lutea adalah bulat yang berkelompok seperti berbentuk kubus. Lalu Bacillus subtilis berbentuk batang, Staphylococcus aureus berbentuk bulat yang tersusun seperti buah anggur, dan Serratia marcescens yang berbentuk batang. Ya, inilah bagian umum dari jamur yang terdiri dari talus, yaitu badan dari jamur. Yang kedua hifa itu terbentuk dari spora atau conidia, yang memiliki struktur seperti tabung menyerupai benang panjang, yang memiliki fungsi untuk menyerap nutrien dari substrat dan sebagai penyangga alat reproduksi. Yang ketiga itu septum itu adalah sekat yang membagi hifa menjadi kompartemen-kompartemen yang ada bila jamur tersebut membuat sel-sel khusus seperti Plasmidospora. Yang keempat itu metula itu sebagai pembentuk vialit. Yang kelima itu miselium, itu adalah kumpulan hifa yang akan berbentuk jala yang umumnya berwarna putih. Yang keenam itu dinding sel. Dinding sel ini bersifat permeabel dan mengandung selulosa dan sebagai banyak mengandung kitin. Yang ketujuh ini conidia. Conidia ini biasa ada pada ujung hifa dan biasa dibentuk dari sel conidiogenos. Yang ke-8 itu vialit. Vialit itu adalah rantai conidial yang menghasilkan conidia dalam mewarisi basi petal tanpa memperpanjang ukuran vialit. Pengamatan jamur ini dilakukan dengan perbesaran 400. Pada ragi Rhodotorula rubra terlihat adanya bentuk oval atau bulat panjang yang sesuai dengan pengamatan Indra Midru 12 yang menyatakan bahwa ragi ini memang memiliki bentuk bulat panjang atau oval. Lalu pada jamur Penicillium sp terlihat adanya hifa dan vialit yang sesuai dengan perkataan Kirana tahun 2014 yang menyatakan bahwa dari ciri-ciri spesifik dari jamur ini memang hifa ini memiliki septa atau sekat dan miselium bercabang. Lalu dari pengamatan yang dilakukan oleh Kirana ini memiliki kemiripan dalam pengamatan yang telah kami lakukan, seperti kepala hifa yang berbentuk seperti sapu. Lalu pada ragi Saccharomyces cerevisiae adanya bentuk seperti koral yang sesuai dengan pernyataan dari Agustining yang menyatakan bahwa bentuk dari ragi ini memang berbentuk koral. Lalu pada jamur Aspergillus niger itu terdapat conidium, hifa, kepala conidium, dan conidiospora. Yang berdasarkan dari Kirana 2014 menyatakan bahwa ciri morfologis ini sebagian besar itu memiliki filamen, lalu hifanya itu bersekat, dan dari pengamatan ini terlihat bahwa pengamatan yang telah kami lakukan itu sesuai dengan pengamatan yang dilakukan dari si Kirana sendiri. Seperti ada conidium, kepala conidium, conidiospora, hifa yang mirip dengan pengamatan kami. Jadi sebelumnya, kenapa irisan itu diberikan pada protozoa dan mikroalga? Karena dengan pemberian irisan ini akan memberikan pembatasan dalam pergerakan protozoa dan mikroalga sendiri, sehingga dengan penggunaan ini akan memudahkan kita dalam pengamatan tersebut. Lalu kita masuk ke pengamatan protozoa dan mikroalga ini, kita menggunakan pembesaran 400 pada semua perlakuan. Dapat dilihat dari gambar ketujuh ini, adanya organisme yang berbentuk seperti bintik kecil dan berwarna hijau, yang sesuai dengan pengamatan dari Handra et al. Yang memiliki kemiripan pada spesies Chlorera. Lalu pada gambar 12 sendiri, kita bisa melihat bahwa ada protozoa yang berbentuk seperti bulat panjang dan tidak memiliki alat gerak, yang sesuai dengan dosen pendidikan 2 tahun 2020 ini, memiliki kemiripan pada sporozoa. Serta pada gambar ke-13 juga memiliki bentuk lonjong atau bulat panjang dan juga tidak memiliki kaki seperti sporozoa yang kami lihat berdasarkan website Apipa 2019. Kesimpulan dari modul ini yang pertama, Bacillus subtilis, Serratia marcescens, Saccharomyces cerevisiae, dan Rhodotorula rubra memiliki morfologi berbentuk batang, sedangkan Sarcina lutea dan Staphylococcus aureus
berbentuk bulat. Yang kedua, pengamatan dengan preparat kering membutuhkan minyak imersi untuk memperjelas bakteri yang diamati dengan mikroskop. Yang ketiga, Penicillium sp dan Aspergillus niger. Struktur organ yang teramati yaitu hifa dan conidium. Yang keempat, pada sampel air yang diambil teramati protozoa yaitu menyerupai amoeba, sedangkan mikroalga tidak teramati. Dan dari pelaksanaan praktikum ini yaitu sebaiknya diperhatikan lagi alat yang berfungsi dan tidak berfungsi dengan baik, contohnya seperti mikroskop.